Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Temanya masih sama ya. Kita mau masang beberapa part, ada 3 part. Langsung kita buka. Nah, ini stiker selalu ada. Kemudian kita buka aja langsung. Ini adalah engine cover untuk Yamaha MT25 dan R25. Nah, ini ada beberapa part, ada 3 part ya. Oke, kita lihat yang. Oke, ini per part sudah ada bungkusnya masing-masing, dan tiap bungkus itu sudah ada bautnya masing-masing. Dan kalau kita lihat panjangnya sama ya, jadi nggak usah khawatir kebalik. Kemudian ringnya itu dibungkus terpisah. Next part yang kedua, ini dia. Ini adalah oil reservoir ataupun tabung oli, made from aluminium ataupun CNC ya. Kayaknya aluminium sih, lebih tipis, warnanya merah. Bracketnya juga sudah tersedia di situ. Ini produk kedua, dan yang terakhir adalah ini ya, hood pack sisi belakang daripada Yamaha MT25. Oke, buat menyingkat waktu langsung kita pasang dan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Baik, kita akan mulai di sisi sebelah kanan. Kita akan mulai untuk yang cover water pump. Nah, di sini tuh ada baut pengurasan ya, jadi ketika kita buka nanti pasti akan netes air radiatornya. Nah, kebetulan saya nyimpen spare, jadi kalau misalnya kurang tinggal saya isi. Bagian ini tuh sebenarnya ada tekniknya ya. Jadi ketika mesin masih panas, biarkan dingin dulu karena sedang ada tekanan tinggi dalam sistem pendinginan. Jadi setelah mesin dingin kita buka dulu, tutup atas ini, kita buka sebentar, kemudian kita tutup. Jadi kayak ada udara yang masuk dan tertahan di situ, yang gunanya untuk menahan supaya si air radiator itu nggak meluncur ke bawah. Oke, kita mal dulu ya. Jadi kita butuh berapa baut yang harus dipasang. Nah, kita butuh 3 baut ini yang harus kita lepas, dan yang pasti yang baut ini yang akan terakhir kita lepas. Baru 2 baut yang terlepas sudah kelihatan nih leakage-nya. Oh ya, jangan lupa di sini tuh ada kayak ring ya, ring supaya cairan fluid itu nggak rembes. Jadi jangan lupa nanti dipasang lagi ya. Sisi sebelah water pump seperti ini kita kencengin biasa. Kemudian untuk finishing kita pakai kunci torsi dengan ukuran 10 Nm sudah cukup. Oke, ini udah kenceng. Tadi sempat ngocor lumayan banyak. Jadi apapun persiapan kita, teknik kita, jangan lupa ya kita siap-siap cadangan air radiator. Ini adalah cover untuk clutch ya, ataupun bak kopling. Kita lihat ada 4 skrup yang panjangnya sama. Kemudian bisa kita mal seperti ini. Oke. Jadi kelihatan baut-baut mana yang harus kita lepas. Saya nggak tahu ring ini nanti dipasang di sebelah mana ya, tapi kalau melihat baut seperti ini, tahanannya sudah ada di kepalanya. Berarti ringnya akan saya taruh di sisi dalam. Nah, saya berharap ada manual booknya ya teman-teman ya. 4 baut udah terlepas ya. 1, 2, 3, dan 4, dan tidak terjadi apa-apa, aman ya. Saya pakai kunci reset yang setengah. Nah, ternyata nggak bisa masuk, tapi untungnya saya punya yang 3/8, jadi prepare aja teman-teman ya. Oke, ini sudah saya kencengin biasa, tinggal pakai kunci torsi dan usahakan menyilang ya. Jadi ngencenginnya itu jangan sebelah bawah aja, tapi menyilang. Jadi sebelah bawah, kemudian sisi atas, kemudian sebaliknya sebelah sisi kiri bawah, kemudian kita kencengin yang kanan atas biar dia rata. Kita lanjut sisi stator ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 1 skrup yang lebih panjang. Nah, ini kita harus perhatikan benar-benar. Saya akan copot dulu untuk melihat ukuran skrup bawaannya dulu untuk bandingin ke 4 skrup ini. Namun ternyata baut bawaannya juga ternyata sama panjang ya. Oke, berarti kita harus lihat dimensi daripada si covernya ya. Mungkin ada yang lebih tebal di salah satu sisi, dan itu akan kita pasang baut yang lebih panjang ya. Baik, kalau saya lihat yang sisi sebelah ini yang agak panjang ya daripada yang lain spacernya. Jadi ada spacer besi di dalamnya supaya skrup tidak kontak langsung dengan plastik ya, sehingga plastiknya aman. Dan kita lihat bahannya juga tebal, lumayan tebal. Ini ada 2 baut buat masang emblem di sini. Oke, kita lanjut. Baik, sudah terpasang semuanya ya, sisi kanan dan sisi kiri. Yang tadi water pump tadi ada sedikit kendala yang kita juga harus jadi perhatian ya. Apapun
di saat kita hati-hati, kita juga harus siap-siap spare dengan air radiator ketika melakukan penggantian ini sendiri. Ini adalah engine cover protector untuk ke blok mesin ya. Jadi ketika terjadi low side ya, low side ataupun high side, lebih ke low side sih saya bilang ya. Jadi ketika terjadi low side, terjadi abrasi di sini, gesekan, maka blok mesin akan aman. Ataupun ketika tip off ataupun jatuh, jadi blok mesin ini tidak terbentur langsung karena akan kena covernya dulu, sehingga blok mesin itu aman. Karena lumayan tipis ya blok mesin itu, kanan dan kiri, dan di dalamnya itu ada oli. Bayangkan kalau olinya nggak ada, mesin tidak ada perumasan. Dan saya berpikir banyak sekali untuk memasang aksesoris ini, banyak sekali pertimbangannya. Sebenarnya bukan banyak, tapi beberapa, dan itu sangat mengganggu pikiran saya ya. Yang pertama, harganya nggak murah ya, dan yang kedua, ini yang saya takutkan, dan ini pasti akan terjadi juga ya. Karena kalau kita lihat, dia memang nggak nempel ya, jadi ada sedikit gap di antara blok mesin dengan engine cover yang bisa dimasukin oleh debu, kemudian air sabun ketika kita mencuci, ataupun lumpur. Jadi nggak mau ketika kita pengen motor kita itu bersih, kadang-kadang kita perlu bongkar untuk bersihin bagian dalam. Agak repot ya kalau kita harus bongkar bagian ini, water pump. Dan next, saya akan coba ganti reservoir ini yang plastik menggunakan pengganti yang terbuat dari aluminium seperti ini. Ini kenapa saya ganti? Saya lihat dari pipanya ini ada tekukan ya. Saya pikir ada ketidaklancaran di sini. Jadi saya akan coba ganti, tapi tadi kalau ngelihat saya mal gitu, posisinya agak kurang bagus ya. Tapi saya akan coba dulu ya, teman-teman ya. Baik, ini setelah saya mal, memang posisinya harus agak miring dikit karena dia si selangnya ya, selang olinya itu kebentur sama sensor rem. Tapi bisa dipasang sih. Ini kalau perbandingannya, ini yang plastik ini sebenarnya udah berembo ya. Cuman ya saya pengen aksen merah karena saya coba-coba yang ini. Oke, saatnya pengisian dan sudah saya lakukan, dan seharusnya secara dial kita melakukan bleeding, cuman harapan saya tidak banyak gelembung yang masuk. Ini saya isi dulu, sudah kelihatan ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa melakukan pumping dari pedal ataupun kita tekan-tekan nih. Jadi selangnya kita tekan-tekan, jadi nanti ada gelembung udara yang akan naik ke atas. Oke. Oke, that's it, sudah selesai terpasang seperti itu. Sekarang kita bahas ya kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang plastik dulu. Yang pertama adalah dia lebih murah, kemudian bikinnya juga lebih gampang ya, karena bahannya lebih lunak secara sisi pabrikan ya. Kemudian yang kedua, dia kelihatan ya, jadi max sama min itu kelihatan, jadi kita tahu ya ketika olinya itu udah mau habis ataupun kurang gitu tuh ketahuan di sini. Kemudian next, karena dia bahannya plastik, dia nggak gampang untuk menyimpan panas. Karena secara environment, secara lingkungan bawah minyak rem ini itu panas gitu ya. Oke, itu tadi kelebihannya. Sementara kekurangannya, yang pasti dia fragile ya. Yang pertama, dia karena tidak sesolid metal ataupun logam, ketika kena benturan dia bisa pecah. Kemudian next, yang kedua, masih fragile lagi, dia rawan terhadap radiasi sinar UV. Jadi kalau lama-lama kita jemur, seiring dengan usia dia akan retak-retak dan rusak. Itu untuk yang plastik. Sebaliknya ya, kelebihannya tentu saja dia itu lebih indah, kita bisa bikin seperti apa gitu ya. Untuk yang model-model baru seperti ini, Rizoma, Lightech, dia bisa bikin berbagai macam model dan varian warna. Kemudian dari sisi bahan, karena bahannya dia lebih solid, tidak gampang untuk pecah, jadi dia akan sangat aman ya ketika terjadi benturan ataupun gesekan daripada plastik. Dan yang pasti karena bahannya lebih kuat, dia lebih tahan terhadap sinar UV, berbeda dengan yang terbuat dari plastik. Dan kekurangannya sekali lagi sebaliknya, karena bahannya metal logam, dia lebih gampang untuk menyimpan panas, sementara kita perlu pendinginan untuk minyak rem yang ada di situ. Minyak rem punya titik didih dan dia itu terpakai terus dan ada panas di situ. Dan aksesoris yang akan saya pasang terakhir adalah foot pack di sisi belakang, terbuat dari CNC. Saya pilih yang warna hitam karena awalnya saya pakai yang standarnya ya,
cuman ini saya prepaint agak tebal, saya nyari warna hitamnya dan saya pengen warna hitam yang lebih permanen dan lebih indah. Saya beli di all shop luar negeri di sana, setelah 1,5 bulan baru nyampe. Oke, caranya nggak terlalu susah, kita tinggal buka cotter pinnya di sini, kemudian kita tarik, kita lepas dan kita pasang hood pack yang barunya. Yang asli udah terlepas, ini pegas bawaan yang baru, hood pack yang baru, cuman terlalu lentur ya, jadi saya akan pakai pegas bawaannya hood pack yang lama, dan dia tidak menyertakan ini ya, pelurunya ya, jadi ini kan akan kita pakai lagi. Bekasnya kita masukin dan kita pasang peluru di atasnya. Oke, dan kanan dan kiri ya. Baik teman-teman, itu tadi ya sedikit sharing tentang pemasangan beberapa part engine cover dari WR3. Terima kasih Mas Nazar, kopinya, inspirasinya Mas, ternyata keren dan saya nggak sanggup beli yang GB Racing. Tapi ini sudah oke Bang. Terima kasih Bang Nazar. Kemudian kita lanjut ke reservoir, kemudian apa tadi ya, foot pack ya, foot pack belakang. Untuk ke engine cover, khusus untuk ke part ini dan beberapa part pelindung yang lain, yaitu adalah salah satu sarana kita untuk mengamankan motor kita. Tapi bagaimana motor jatuh itu kita nggak pernah tahu, dan bagaimana supaya kita tidak jatuh, kita harus hati-hati, safety riding. Baik, itu aja teman-teman yang bisa saya share siang ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas masukan, koreksinya, kemudian diskusinya, sangat bermanfaat sekali buat kita dan teman-teman kita yang lain. Selamat siang dan terima kasih banyak.